Surah Hud ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود Walamma, dan ketika jaa datang amruna, perintah kami, fi'il amar, kata-kata bentuk perintah. Amruna bisa juga maknanya keputusan kami. Najaina, maka kami selamatkan Syuaiban, Syuaib. Berarti amruna di sini adalah keputusan Allah akan siksa. Karena ada kata najaina, kami selamatkan. Ya. Jadi ketika telah datang amruna, perintah kami. Perintah apa itu? Bi'adzabihim, untuk menyiksa mereka. Ya. Dan siksa itu atau keputusan untuk mereka itu terlaksana. Ya, atau ya pasti terlaksana, terjadi. Najaina, kami, maka kami selamatkan Syuaiban, Syuaib, utusan kami. Ya. Walladzina amanu, bersama orang-orang yang beriman, ma'ahu, bersamanya, atau dan orang-orang beriman bersamanya. Birahmatin, karena rahmat, minna, dari kami, karena kasih sayang dari kami. Wa akhadat, dan menyiksa. Ini akhoda yang artinya menyiksa. Alladzina zalamu, terhadap orang-orang yang zalim. Apa yang menyiksa? As-sayhatu. Sayha itu maknanya adalah suara yang sangat memekakkan telinga, suara yang mematikan orang yang mendengarnya. Ya. Suara yang menyebabkan bumi itu bergetar. Itu yang disebut dengan rajfah. Ini ada kalau dalam surah Al-A'raf itu ya rajfah. Kenapa di sini suara yang memekakkan telinga, mematikan, tapi ini rajfah. Rajfah itu gempa yang bisa mencabut bangunan, melemparkan bangunan. Ya. Nah, kalau dalam surah Asy-Syu'ara disebutnya adzabu yaumidz dzullah. Ya, siksa hari dzullah, dzullah yang menyelimuti, ya, hari di mana siksa itu menyelimuti, atas bawah itu menyiksa mereka. Jadi ya tidak sederhana, ya. Tidak sederhana kalau Allah sudah memberikan sanksi. Enggak sederhana. Fa asbahu, maka jadilah mereka fi diyarihim, di rumah-rumah mereka,
Jathimina bergelimpangan. Tapi jathimin itu bisa artinya duduk ya, duduk dalam keadaan tidak bergerak sama sekali. Ya, mati. Ya. Tapi ini masing-masing di masing-masing surat itu berbeda-beda ya. Maksudnya di Al-A'raf, di Asy-Syu'ara, sama di surah Hud yang kita baca ini beda-beda ininya. Ungkapan untuk siksa mereka nih. Tapi semuanya itu sesuai dengan ini. Dengan bagaimana mereka menyakiti Nabi Hud alaihissalam. Dalam surah Al-A'raf mereka itu mengancam ya untuk mengusir Nabi Syu'aib bersama orang-orang yang beriman dari desa mereka. Maka yang Allah perlihatkan itu bagaimana Allah bikin gempa yang sangat dahsyat sekali. Nah, tapi di sini kalau dalam surah Hud itu mereka telah bersikap buruk kepada nabinya dalam kata-kata ya, buruk sekali mereka. Jadi di sini disebutkan sanksi mereka adalah suara yang mematikan. Kalau as-sayhah itu sekali saja itu. Nah, di surah Asy-Syu'ara itu mereka menantang Hud, menantang Nabi Syu'aibnya itu, kalau kamu Nabi, ayo coba turunkan siksa dari langit. Coba tuh langit suruh agar langit itu apa namanya, sebagiannya runtuh menjatuhi kita. Ya, lalu di situ Allah katakan adzabu yaumidz. Mereka disiksa dengan siksa hari yang zullah, hari di mana langit tidak terlihat karena ada bongkahan yang hendak menghajar mereka. Ya. Baik. Tuh maknanya jathimin. Ya, mereka dalam keadaan duduk, dalam keadaan terbaring atau apa tadi, bergelimpangan. Ka'allam yaghnau fi. Ka'an seolah-olah lam yaghnau, mereka tidak pernah hidup fiha di dalam, di desa itu. Seperti ya tidak pernah hidup di situ, tidak lama hidup di situ. Kayak baru kemarin aja. Ala, camkanlah atau ingatlah. Karena ala itu litanbih ya, untuk mengingatkan. Jadi kita bisa saja kasih maknanya camkanlah atau ingatlah. Bu'dan limadyana kama ba'idat Tsamud. Apa maknanya ala bu'dan? Bu'dan tuh bisa artinya bisa artinya ya bu'dan jauh. Camkanlah bu'dan min rahmatillah. Jauh sekali mereka dari rahmat Allah. Ya, atau bu'dan artinya hancur ya, bagi mereka. Sebagaimana telah dijauhkan rahmat Allah. Sebagaimana telah dihancurkan sebelum mereka. Ya,
kaum sebelum mereka yaitu Tsamud. Jadi kaum Tsamud dengan kaumnya Nabi Syuaib itu berdekatan aja itu. Ya. Madain sama Madian itu dekat saja. Nah, terus model kekufurannya hampir sama aja. Ya. Terus hampir sama sajanya itu. Jadi kalau ibu kalau lihat ya, Madian, Madain itu berdekatan sekali. Dekat. Ya, makanya untuk mengingatkannya itu karena ini orang Arab gampang ya, mereka tahu daerah, tahu bagaimana peninggalan. Ala bu'dal li Madyana, camkanlah. Ya. Bu'dan, jauh dari rahmat Allah. Ya, atau uh, apa tadi saya katakan? Punahlah ya li Madyana bagi masyarakat Madyan. Kama ba'idat Tsamud, sebagaimana telah jauh dari rahmat kaum Tsamud itu. Jauh dari rahmat Allah kaum Tsamud itu. Sebagaimana kaum Tsamud itu telah dipunahkan oleh Allah. Maknanya tuh. Hebatnya ya Madian dengan Tsamud yang hidup di Madain itu berdampingan aja tuh. Berdekatan. Ya, kaum Madian Arab, kaum Tsamud Arab juga. Dua-duanya Arab itu. Ya. Terus model kekufurannya sama aja. Ya sama. Terus sama-samanya di mana? Ya dua-duanya kafir. Terus dua-duanya melakukan jadi ada orang-orang yang suka menjegal di jalan, para penyamun. Ya. Nah, siksanya satu. Apa itu? Sa'iqah atau sayhah yang bisa yang menyebabkan suara langit yang bisa apa namanya? Mematikan orang yang mendengarnya dan menggetarkan bumi ya yang ada di bawah. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan lam yu'adzibillahu taala ummataini bi'adzabin wahid illa qauma Syu'aibin wa qauma Salih. Kata Ibnu Abbas ya. Allah tidak menyiksa dua umat dengan siksa yang sama kecuali kepada kaumnya Syu'aib dan kaumnya Nabi Saleh. Fa amma qaum Salih fa akhadhathum as-sayhatu min tahtihim. Kaumnya Nabi Saleh itu disiksa dengan suara yang memekakan telinga, yang mematikan dari bawah mereka. Jadi suara gempanya itu, suaranya itu bisa bikin telinga pecah, bikin mati orang. Sedangkan kaumnya Nabi Syuaib itu disiksa dengan suara yang mematikan dari atas. Yang menyebabkan bumi itu juga bergetar. Nah, tapi suaranya dari atas. Itu ya yang bisa disampaikan secara apa namanya, secara garis besarnya untuk ayat 94 dan 95 berkenaan dengan kisah dakwahnya Nabi Syuaib di tengah-tengah kaumnya dan bagaimana respon kaumnya, terus dialog perdebatan antara Nabi Syuaib dengan kaumnya yang menentangnya, bagaimana Allah putuskan siksa buat orang-orang yang sulit sekali menerima kebenaran, ya, dipunahkan mereka, diselamatkanlah Nabi
Nabi Syuaib bersama orang-orang yang beriman. Ya, bagaimana marahnya Allah Subhanahu wa taala. Pesan pentingnya, ya jangan zalim. Jangan zalim. Ya, orang kalau zalim itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dijaga bahasa mulutnya, mesti dijaga. Mesti dijaga betul. Ya, tampak sekali dalam surah Hud ini ya, kaumnya Nabi Syuaib ini, waduh, omongannya itu keterlaluan. Yang dia katakan ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dhaifa. Ya, kamu ngomong banyak. Kalau bahasa Betawinya bacotnya banyak banget, tapi enggak ada satupun yang bisa dipahami. Oh, kamu ngomong apa ngigau gitu kan. Ya, terus ngomongnya itu menyakitkan sekali. Ya, terus mengancam mau merajam lah. Terus mengatakan Nabi Syuaib itu orang yang lemah lah, punya kekuatan lah, ya, sampai akhirnya, tapi ini singkat-singkat saja ya itunya, perdebatannya. Tentu ini kejadian yang tidak setahun 2 tahun, ini kejadian bertahun-tahun, tapi puncaknya saja yang diperlihatkan di sini. Yang penting-pentingnya saja untuk memperlihatkan apa? Untuk memperlihatkan tingkah laku atau perilaku yang karena Allah ciptakan jagat raya ini berupa sistem, maka dibalas ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi semuanya sistem. Ngomong begini direspon oleh Allah, direspon oleh langit, direspon oleh bumi, begitu. Baik, sekarang kita di ayat 96. Ini sudah kisahnya berbeda ini. Ya, tentang Musa alaihissalam. Ayat 96. Silakan Bu Gayatri. Ya Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanim mubin. Walaqad, dan sungguh, arsalna, kami telah mengutus Rosala Musa, Nabi Musa, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, wasultonim mubin, dan bukti keterangan atau hujah yang nyata, mubina. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata. Shadaqallahul azim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin. Walaqad, dan sungguh benar-benar, arsalna, kami telah utus Musa biayatina, dengan membawa tanda-tanda kami, ya mukjizatnya, wa sultanim mubin, dan kekuasaan sultan, sebenarnya kekuasaannya, tapi seringkali sultan itu dimaknai sebagai hujjah mubinin, yang jelas, ya, bukti hujjah atau bukti kebenaran yang jelas. Baik, apa bedanya ayatina dan sultanim mubin? Itu ya, jadi biayatina, dengan membawa ayat-ayat kami, itu artinya mukjizat. Mukjizatnya 1-2 banyak, makanya ayat yang menunjukkan jamak, ya banyak. Mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu banyak. Ya, ada berapa? Ya, disebut di dalam Al-Quran itu ada 9. Ya, ada 9.
Itu seperti dalam surah Al-Isra ayat 101, surah An-Naml ayat 12, ya, dan rinciannya ada dalam surah Al-A'raf ayat 133. Ya, itu maknanya ayatina, artinya mukjizat-mukjizat dari kami. Ya. Apa itu sultani mubin? Sultan itu yang dimaksud adalah dalil-dalil, ya, atau petunjuk-petunjuk. Dalil itu petunjuk, ya, atau alasan, argumentasi, ya. Itu namanya sultan itu. Jadi argumentasi yang kuat, yang tampak. Mubin juga artinya tampak, ya, jelas, jelas terlihat. Jadi kalau ayat itu ayatina, apa ayat? Itu sebenarnya satu istilah, ya. Istilah yang bisa artinya tanda, ya, tanda-tanda. Tanda-tanda yang orang Arab mengatakan tufidudzan, ya, tanda-tanda yang bisa melahirkan pengetahuan yang di atas 60%, di atas 50%, namanya zon. Ya. Itu ayat. Jadi ayat itu titik temu antara alamat dan dalail. Ya. Apa kalau bedanya? Kalau dalail itu melahirkan pengetahuan yang meyakinkan. Kalau ayat tanda-tanda, terus jadi bedanya ayat dengan dalail. Tapi kalau sudah ayat itu dua maknanya, alamat dan dalail. Alamat itu tanda-tanda, dalail itu hujah. Tapi kalau tanda-tanda itu ininya apa namanya bahasa kitanya nih? La ilaha illallah. Itu pengertiannya, ya. Kalau disebut ayat itu tanda-tanda yang menyebabkan atau yang dengan tanda-tanda itu kita memperoleh pengetahuan di atas 60%. Tapi kalau dalail juga ayat, ya, dalil juga ayat. Itu dengan dalil-dalil itu kita memperoleh pengetahuan yang meyakinkan. Ya, yang meyakinkan. Nah, kalau sultan itu satu istilah untuk hujah yang mutlak benar, mutlak meyakinkan. Tapi itu apa namanya? Itu masuk di dalamnya dalail, ya. Dalail. Jadi dalil-dalil itu masuk ke sultan. Jadi kalau dalail itu masuk di ayat, masuk di sultan. Di ayat apa namanya adalah dalil-dalil yang menimbulkan pengetahuan yang meyakinkan. Kalau sultan itu di dalamnya sultan itu menimbulkan pengetahuan yang meyakinkan. Ya, masuk di dalamnya adalah dalail.
ya dalil-dalil yang jelas, yang apa namanya, yang bisa diindra, kebenarannya bisa dirasa, atau kebenarannya tidak bisa diindra tapi difaham 100%. Ya. Tapi kalau sultanul was tadi apa tadi? Wasultani mubin. Sultani mubin itu adalah dalil yang mutlak, yang mengikat, yang pasti, yang bisa dibenarkan dengan panca indera. Bisa dibuktikan kebenarannya dengan panca indera. Ya. Nah, ketika mukjizat-mukjizat yang dibawakan oleh Nabi Musa semuanya bisa diindra, bisa dilihat, bisa dirasa, maka Allah sifati mukjizat Musa itu dengan apa? Dengan sultanin mubin. Ya. Itu tuh maknanya sultanin mubin. Baik. Kepada siapa ini sultanin mubin dibawa? Silakan Bu Ana. Ayat 97. 97. Naam Ustaz. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fir'auna wa malaihi fattaba'u amra fir'aun. Wa ma amru fir'auna birasyid. Ila kepada Fir'aun kepada Fir'aun, wa mala pemimpin dan pemuka-pemuka. Fattaba'u mengikuti, maka mereka mengikuti, wow itu jamak, amara perintah Fir'aun. Wama dan tidaklah perintah Fir'aun birasyid benar. Kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Sadaqallahul adzim. Ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Ila fir'auna membawa dalil-dalil yang jelas, bukti-bukti kenabian yang jelas, mukjizat-mukjizat yang bisa diindra. Ya, dibawa kemana? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun wa mala'ihi dan para pembesarnya. Fattaba'u, lalu mereka para pembesarnya itu mengikuti amro Fir'aun, keputusan Fir'aun. Wa ma amru Fir'auna birasyid, dan tidaklah keputusan Fir'aun itu birasyid, lurus. Enggak lurus keputusannya, bengkok. Ya. Nah, tidak sesuai dengan hidayah. Ya, menyimpang. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini ya, dua ayat ini. Dua ayat ini berbicara yang mulai tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Surah Hud ini banyak kisah tentang para nabi. Dan ini adalah kisah terakhir ya yang ada dalam surah Hud ini. Dan tentu kisah Musa paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Tempat-tempatnya banyak. Ada dalam surah Al-A'raf ya, ayat 104 sampai
104, 105. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 17 sampai 28. Terus surah Thaha ayat 48, ayat 55, surah Al-Qasas ayat 38, surah Ghafir 36, 37. Ya. Nah, pelajaran yang paling penting dan paling jelas di situ apa itu? Pelajarannya yang paling penting adalah endingnya itu, di mana Nabi Musa dan orang yang beriman bersama Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pentingnya. Ya. Dan bagaimana Firaun dan para pembesarnya dilaknat oleh Allah. Mereka dipunahkan, mereka disiksa oleh Allah. Dunia dan akhirat. Dan itu dijadikan sebagai satu gambaran bagi semua orang-orang kafir ya, yang zalim, berpaling dari dakwahnya para nabi. Ya, itu pelajaran pentingnya itu. Tapi ya, apa yang Allah timpakan kepada Fir'aun dan para pembesarnya, ya, di mana mereka ditenggelamkan di laut, itu tidak untuk semua kaumnya, enggak. Tidak semua orang Mesir ditenggelamkan gitu, enggak. Fir'aun dengan para pembesarnya. Ya, tidak semua, ada beberapa kaumnya yang ikut. Jadi tidak seluruh orang Mesir itu tenggelamkan, enggak. Karena para pelaku sejarahnya tidak semua. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, terus Allah Subhanahu wa taala ini kan Allah bersumpah ya. Sungguh benar-benar kami telah utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan seterusnya. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi ayat-ayat itu untuk apa itu? Tanda-tanda yang jelas. Tanda-tanda yang sangat kuat sekali. Ya, tanda-tanda atau dalil-dalil yang jelas. Di bawah itu ada 9 ya, tadi saya sudah sebutkan. Itu mukjizat-mukjizat itu adalah tanda yang jelas atau bukti yang jelas atas kebenaran tauhid, akidah yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Tanda yang meyakinkan bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua 9 tanda itu dibawa oleh Musa kepada Firaun. Ya. Karena itu antara lain ya, di mana Allah perintahkan Nabi Musa untuk membawa bukti-bukti kenabiannya kepada Firaun dan para pembesarnya. Ya. Baik. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang kalau ayat itu Taurat. Ya. Jadi kalau walaqad arsalna Musa bi ayatina. Sungguh benar-benar kami telah utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Mereka katakan, para ulama katakan, ayatina di sini maksudnya adalah Taurat. Ya. Taurat. Kenapa? Ya, itu Taurat itu. Ya, di dalamnya ada syariat-syariat, ada hukum-hukum. Itu ayat itu, tanda itu. Tanda adanya Tuhan, tanda kebenaran kenabian. Taurat. Ya, ada yang mengatakan bukan. Ya, ayat di sini adalah mukjizat. Ya, ada yang 9 mukjizat itu. Tongkat mukjizat, ya, tangan, terus banjir,
terus apa tuh, belalang, kutu, katak, darah, terus berkurangnya apa namanya, buah-buahan, banyaknya orang yang mati. 9. Ada yang mengatakan bukan berkurangnya buah-buahan dan banyaknya orang mati. Tapi bagaimana Nabi Musa itu bisa mukjizatnya membelah lautan. Bagaimana gunung yang besar tidak terlihat. Ya, jadi itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kenabian Musa alaihissalam. Ya, satu tanda-tanda yang bisa dirasa, bisa dilihat, bisa diindra. Ya, untuk kebenaran kenabian Nabi Musa alaihissalam. Tapi di sini ya, terus Allah katakan itu para pembesarnya mengikuti Fir'aun. Mengikuti cara berpikirnya Fir'aun, mengikuti, ya jadi pemikiran yang menyimpang dari Fir'aun itu diikuti saja. Mana antara lain Fir'aun mengaku Tuhan ya diikuti. Jadi nggak menghargai akal. Buntutnya atau efeknya ingkar kepada Musa. Ya. Fir'aun zalim kepada Bani Israel dengan membunuh anak-anak laki-laki dan membiarkan anak-anak perempuan diikuti juga. Itu ya, itu yang Allah tampakkan di situ, masa disebut mala itu para pembesar. Disebut kenapa itu? Khusus mala itu. Karena para pembesar itu para ya pemimpin-pemimpin nih. Para pembesar-pembesar Firaun itu orang-orang dekatnya Firaun yang diambil itu ininya pendapatnya. Ya, maka disebutkan di dalam Al-Qur'an itu karena mereka bisa mempengaruhi Firaun sebenarnya itu. Ya, bisa mempengaruhi Firaun. Jadi Firaun bisa dinasehati, tapi terbalik mereka mengikuti Firaun. Jadi karena mereka mengikuti Firaun, rakyatnya mengikuti mereka, mengikuti Firaun juga. Padahal wa ma amru Firaun birasyid. Keputusan Firaun itu nggak lurus, nggak benar. Ya, jadi perilakunya tidak benar, perilakunya bertentangan dengan logika, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya, jadi wama amru Fir'aun Nabi Rashid itu keputusan Fir'aun itu nggak lurus. Ya maksudnya itu keputusan bodoh, keputusan yang sesat, ya, keputusan yang kufur, menentang, zalim, rusak. Jadi mengikuti, jadi tampak sekali di sini ya bahwa Al-Quran ini tidak ingin manusia mengikuti kesesatan padahal dia tahu kalau itu sesat. Jadi harus betul-betul ya kita kalau mau mengikuti yang lurus, yang benar. Jangan punya akal tidak dipakai akal. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sampai ayat 97 ya. Ayat 98 ini Ibu Lydia. Baik, Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar. Wa bi'sal wirdul mardu. Wa bi'sal wirdul mawrud. Yuqaddumu. Yaqdumu.
Yaqdumu kok yuqaddumu ya Pak Ustadz. Yaqdumu mendahului ya Pak Ustadz ya, yang mendahului Pak Firaun mendahului qaumahu kaumnya Firaun yauma pada hari al-qiyamah, pada hari al-kiamat. Fa'auradahum maka kedatangan mereka ya Pak Ustaz, kedatangan mereka fa'auradahumul maka mereka didatangkan mereka mendatang maka ia mendatangkan mereka fa'auradahum maka ia mendatangkan mereka annar kepada api ya, pada neraka. Wabi dan adalah seburuk-buruk al-wirdu. Ini jarang ketemu ya Pak Ustaz ya, wirdu ini kedatangan, bukan jaya gitu Pak Ustaz ya. Al-wirdu itu kedatangan, al-maurud adalah seburuk tempat, seburuk-buruk tempat kedatangan yang didatangi. Terjemahnya, dia Firaun berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Ini pengertiannya jadi banyak ya Pak Ustaz. Fa'auradahum itu maknanya. Syukuran Pak Ustaz. Ya, la ilaha illallah. Yaqdumu qawmahu yawma al-qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Yaqdumu qawmahu. Yaqdumu ia memimpin atau berada di depan qawmahu kaumnya. Kalau di Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Tapi kata yaqdumu bisa juga artinya datang dari jauh. Ya. Qadima yaqdumu. Datang dari jauh. Kalau ja datang dari dekat. Kalau ja itu datang aja. Kalau misalnya ana qadimun min Makkah, saya datang dari Mekah, berarti Mekah jauh. Kalau misalnya ana jitu min Makkah atau ana jain min Makkah, ya berarti dia tidak membedakan antara jauh dan dekat. Tapi kalau yaqdumu atau qadim itu berarti pasti dari jauh. Min aina anta qadim? Kamu datang dari mana? Pertanyaan ini hanya meluncur dari orang yang tahu bahwa ini orang datang dari jauh. Misal dia melihat ini kok pada negro-negro, pasti dari jauh. Ya, gitu ya. Pertanyaan gitu. Min aina anta qadim? Min aina anti qadim? Yaqdumu qaumahu. Qadimah juga artinya bisa berada di depan, kayak muqaddimah. Maka saya katakan memimpin. Ya. Yaqdumu qaumahu. Ia berada di depan kaumnya yaumal qiyamati pada hari kiamat. Fa'awradahumu. Maka ia Fir'aun itu mendatangkan mereka an-naro pada neraka. Jadi dipimpin oleh Fir'aun. Seperti di dunia, mereka ini dipimpin oleh Fir'aun, mengikuti Fir'aun. Ya, dalam kesesatan, kekafiran. Di akhirat juga begitu di hari kiamat. Ya, Fir'aun yang memimpin. Ya, Fir'aun berada di depan mereka mengikuti Fir'aun, dibawa oleh Fir'aun, dibimbing oleh Fir'aun untuk dikasih hadiah neraka. Wa bi'sal wirdu al-mawrud. Wa bi'sal wirdu dan seburuk dan wa bi'sa dan dia neraka itu seburuk-buruk al-wirdu. Ya, al-wirdu satu tempat al-mawrud yang didatangi. Waroda artinya datang. Waroda fil hadis datang dalam sebuah hadis.
Gitu. Warada. Baik, itu maknanya. Jadi ada waroda, ada jaa, ada qadima. Maknanya beda-beda. Aksennya ya, tapi dua-duanya, tiga-tiganya bisa diartikan. Ada ata, artinya datang. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ya, tapi Al-Quran ini mengajarkan logika begitu ya. Jadi sebab akibat itu ditampakkan sekali dengan sangat simetris, ya, simetris kan. Jadi karena mereka itu mengikuti Fir'aun, padahal mereka para penasehat, maka dua-duanya sehatnya itu dikasih balasan di akhirat. Apa katanya? Fir'aun memimpin mereka di hari kiamat. Ya, Fir'aun memandu mereka. Fir'aun berada di depan mereka. Untuk apa? Untuk membawa mereka masuk ke dalam neraka. Itu ya. Sebagaimana mereka mengikuti Fir'aun di dunia. Dan Fir'aun itu adalah pemimpin mereka, kepala mereka. Begitu juga besok di hari kiamat. Ya, Fir'aun tetap menjadi kepala mereka, pemimpin mereka untuk masuk, untuk membawa mereka datang ke neraka, memasukkan mereka. Ya. Dan tentu Fir'aun memperoleh bagian yang paling besar karena dia pemimpin. Ya, pemimpin pasti bagiannya paling besar. Ya, makanya Allah mengatakan fa'asa Fir'aunur rasulah. Fir'aun itu membangkang kepada sang Rasul Musa. Fa'akhadnahu akhda wabila. Maka kami siksa dia dengan siksa yang besar. Ya, lebih besar dari siapapun yang mengikutinya. Ya, itu dalam surah Al-Muzammil ayat 16. Terus begitu juga para pengikutnya di hari kiamat, ya, dikasih siksa yang tidak sedikit. Ya, makanya Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 38 mengatakan likullin di'fun walakin la ta'lam. Masing-masing siksanya dilipat gandakan, tapi kalian tidak tahu. Ya. Dan Allah kasih tahu kepada kita bahwa orang-orang di neraka itu berdoa kepada Allah ya agar para pemimpin mereka yang menyebabkan mereka tersesat ya, agar siksanya itu dilipat gandakan. Ya, laknatnya dilipat gandakan. Seperti dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ya, ayat 68. Ya, mereka mengatakan Rabbana atihim di'faini minal adab. Wahai Tuhan kami, kasih mereka siksa yang berlipat ganda. Wal'anhum la'nan kabira. Kasih laknat mereka dengan laknat yang besar. Ya. Gitu. Atau di dalam sebuah hadis ya, hadis tentang pemimpin para penyair yaitu Umru'ul Qais. Umru'ul Qais itu penyair jahiliyah ya yang membawa manusia untuk menyembah berhala. Jadi ini gegeduknya atau pemimpinnya para penyair jahiliyah. Namanya Umru'ul Qais. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Umru'ul Qais hamilu liwa'i syu'ara'il jahiliyah finnar. Yang membawa bendera para penyair jahiliyah ya, ke neraka. Jadi dia yang membawa bendera, semuanya ada di belakang. Ya. Dia pemimpin para penyairnya. Ada di dalam Al-Quran itu. Kaumnya Fir'aun itu. Ya, kaumnya Fir'aun itu. Atau ya, lafadznya an-naru yu'raduna alaih. Ya,
para pengikut Fir'aun. Para pengikut Fir'aun itu pagi, petang disiksa di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakannya naru yu'raduna. Mereka diperlihatkan setiap pagi dan petang, sejak mereka mati diperlihatkan neraka. Mereka ada di situ, diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang. Ya, ada di ayat 45 dan 46 surah Ghafir. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab. Ya. Dan apa namanya, ditimpakan kepada para pengikut Fir'aun seburuk-buruk siksa. An-naru yu'raduna 'alaiha. Ya, api neraka itu mereka diperlihatkan di atasnya. Ya, mereka diperlihatkan ada di neraka. Ghuduwa wa 'asya, setiap pagi dan petang. Artinya apa itu? Artinya itu siksa kubur karena masih pagi petang. Pagi dan petang itu sudah tidak ada di akhirat. Ya. Di alam barzakh masih ada. Wa yauma taqumus saatu, dan pada hari nanti hari kiamat itu terjadi, maka dikatakan adkhilu ala Fir'aun pada siksa yang dahsyat, yang lebih dahsyat. Ya. Ghafir 45-46. Apa maknanya bi'sal wirdul wa bi'sal wirdul mawrud? Artinya itu wirdu itu al-mawrid, jadi tempat. Ya, seburuk-buruk neraka itu adalah seburuk-buruk tempat yang didatangi. Tempat yang mereka datangi, yaitu neraka. Wa bi'sal wirdu al-mawrud an-nar. Ya, seburuk-buruk tempat yang didatangi oleh mereka adalah neraka. Ya, seburuk-buruk tempat yang dimasuki adalah neraka. Ya. Kenapa? Karena ya biasanya kata waroda itu untuk orang yang datang ke ini ya. Orang yang datang ke ini, ke mata air. Orang datang ke mata air. Jadi orang datang ke air, datang ke misalnya ke dapur untuk ambil air, waroda, pakainya tuh. Ya, biasanya ya orang kalau pakai waroda itu untuk yang ini, untuk mendinginkan, menyejukkan itu. Ya. Tapi ini yang didatangi itu bukan untuk menyejukkan, tapi untuk membakar. Ya, mestinya tempat yang didatangi itu untuk mendinginkan suasana, untuk apa namanya, untuk menghilangkan dahaga, ini malah neraka. Jadi malah tambah terbakar. Ya, malah menjadikan haus dahaga. Baik. Insyaallah pada minggu yang akan datang kita akan pada hari Kamis yang akan datang kita akan teruskan di Ayat 99. ayat setelah. Iya. Masih tentang Nabi Musa kah? Masih. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak. Jadi sampai tahun depan nih melanjutinnya. Baik, Bu Ibu, terima kasih sudah. Mau nanya sedikit Bu Nini. Oh iya, silahkan. Pak Ustadz, jadi teringat yang Zumara Pak Ustadz. Kalau mengkompromikannya gimana? Di sana kan makanya wasiqah dan sepertinya itu digiring ya, tapi berombongan juga. Sedangkan di dalam Firaun ini seolah-olah Firaun itu dengan penuh kesadaran memimpin kaumnya gitu Pak Ustadz, atau dipaksa dia memimpin kaumnya, bagaimana Pak Ustadz?
Iya, kan maksudnya yakdumu itu datang dari jauh terus dia berada di depan. Ya, berada di depan. Ya, mau tidak mau tidak ya mau tidak mau ya digiring, bagaimana? Semua digiring. Semua digiring, tapi Fir'aun di depan, yang pandu, sini, kalian di belakang saya, depan saya pemimpin kalian. Ya, tahu-taunya di neraka. Ya, karena itu semuanya. Allah katakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Wasiqo, dan digiring. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu semua. Semua Kalau dibawa. digiring itu malaikat yang menggiring. Ya kan tidak disebut siapa yang menggiringnya kan. Asalnya tahu kan kalau orang bahasa Arabnya menyetir mobil kan sako. Anak asuku. Itu asalnya suwiko, itu siko, berarti digiring, disetir. Wasiqal ladzina kafaru, orang-orang kafir disetir. Ya, digiring. Ya. Ila jahannam, ke neraka jahannam zumara, secara berombong-rombongan. Ini rombongannya Fir'aun. Ya, rombongan Fir'aun kan pasti ada yang bawa benderanya kan, benderanya Fir'aun, benderanya Umru'ul Qais gitu kan. Kayak orang haji, orang umroh pada bawa bendera, itu siapa pemimpinnya yang bawa bendera. Ya. Kalau orang beriman bagaimana? Kalau orang beriman kan tidak begitu. Di Zumaranya Kalau kan orang, wasika juga. iya. Jadi kalau orang beriman dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya. Sama-sama digiring juga. Ya, ini digiringnya ke jahanam, ini digiringnya ke surga. Ya. Baik. Ya, Pak. Apakah berombong-rombongan? Ada pemimpinnya, ada pemimpin. Masing-masing ada pemimpinnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya diperlihatkan. Kita dipimpin Ustadz Solihin. Kita semua ikut Rasulullah SAW. Oh iya, ikut Rasulullah. Kita maunya langsung melihat Rasulullah. Amin. Bersyukur ya Bu, kita jadi umatnya Rasulullah. Di belakangnya Ustadz Solihin. Yang Ngekor kita, Bu. Semoga Allah giring kita ke surganya, ya, dikasih semua kenikmatan yang Allah miliki. Allah masukkan kita ke dalam surga Firdaus bersama keluarga kita, Pak Ibu kita, nenek moyang kita, anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Di YouTube ada 11 orang, Ustaz. Ya Allah. Banyakan di YouTube daripada di kelas. Mudah-mudahan lebih banyak lagi itu. Kan itu satu akun mungkin bisa berdua, ya bertiga. Iya, pasti. Baik, Bu Ibu. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, kah? Sudah sore, Cukup ya? Pak. Cukup ya? Udah pada masak kan? nunggu bukaan, nunggu azan. Ya, baik, kita akan lanjutkan sampai di hari Kamis pekan depan, dan insya Allah kita semua sehat walafiat, dan kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.